Halo sahabat Milan Hidropam, apa kabar untuk semuanya? Jadi kali ini kita sedang berada di dalam greenhouse hidroponik samping rumah ya teman-teman. Jadi di sini saya akan coba menunjukkan tentang seledri ya teman-teman. Jadi seledri di belakang saya ini adalah seledri yang sekarang usianya menginjak 6 minggu ya teman-teman. 6 minggu, dan yang sebelahnya yang masih agak kecil usia 5 minggu. Jadi saya akan menunjukkan pada teman-teman semuanya berapa harikah usia dari awal kita pembibitan seledri sampai dengan panen ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa saksikan video saya. Oke sahabat Milan Hidropam, ini adalah usia seledri yang menginjak usia 6 minggu ya teman-teman. Dan yang di sebelahnya ini adalah usia 5 minggu ya teman-teman. Jadi sengaja saya buat satu meja seperti ini, saya bagi dua untuk usianya ya teman-teman ya. Ini menghindari karena ini masih tahap pembelajaran, jadi supaya menghindari dari barang yang terlalu banyak nanti di saat panen, karena ini kan pasarnya masih mencoba ya teman-teman. Karena ini pertama kali saya mencoba tanam seledri yang dengan jumlah yang banyak seperti ini ya teman-teman. Karena di dalam greenhouse ini saya bagi dua ya teman-teman ya. Yang di sebelah kiri di sini tanaman-tanaman yang saya gunakan ataupun yang saya kirim untuk pelanggan-pelanggan saya yang emang rutinitas pengiriman saya 1 minggu 2 kali ya teman-teman. Dan yang di sebelah kanan ini emang saya khususkan buat tanaman seledri yang nanti akan saya alihkan untuk penjualannya ke pasar konvensional teman-teman. Jadi seperti itu. Di sana masih ada 2 meja lagi yang belum selesai. Jadi balik lagi ke topik pembahasan tadi ya teman-teman ya. Jadi usia seledri itu berapa harikah idealnya nanti di saat kita pemanenan. Jadi ini makanya saya bilang usia 6 minggu kita hitung dari awal kita pembibitan. Oke sahabat Milan Hidropam, ini adalah usia seledri yang sekarang menginjak 1 minggu ya teman-teman ya, pas usia 1 minggu. Jadi kalau untuk usia 1 minggu dia memang terlihat belum nampak untuk pecah atau berkecambahnya ya teman-teman. Tapi di sini agak sedikit terlihat dia sudah mengeluarkan kecambah-kecambah putih, cuman masih belum terlalu nampak. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bila mana pembibitan seledri belum pecah usia 5 atau 6 hari, teman-teman tidak perlu risau ataupun khawatir ya teman-teman. Karena usia seledri itu memang panjang, dan untuk pecahnya atau berkecambahnya memang cukup lama. Usia antara sekitar 6 hari sampai dengan 8 hari ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi yang penting cara penyiraman kita setiap harinya harus rutin ya teman-teman ya, pagi dan sore. Jadi di sini saya menggunakan media daripada busa. Sebenarnya untuk lebih efektifnya kita menggunakan media daripada rock wool. Cuman kan rock wool kan agak sedikit mahal ya teman-teman ya biayanya. Jadi kita manfaatkan menggunakan media daripada busa. Asal treatmentnya atau cara kita menyiram di bagian sisi pinggirnya ini secara rapi, secara rutin, berkala tiap pagi dan sore, maka hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan bibit menggunakan media daripada rock wool ya teman-teman. Karena media busa ini memang kelemahannya dia daya resap airnya tidak setinggi daripada rock wool. Jadi kita setiap pagi dan sore kita harus rajin menyiram daripada sisi-sisi pinggir daripada bibit yang sudah kita semai di nampan ini ya teman-teman ya. Jadi setiap pagi kita usahakan kita siram menggunakan teko kecil di bagian sisi-sisi pinggirnya ini. Usahakan sampai setengah daripada kondisi busa ini menggenang. Jadi seperti itu. Jangan sampai full ya teman-teman ya. Nanti kalau sampai full nanti yang ada bibit seledrinya jadi ngambang, dia tidak beraturan lagi posisinya yang berada di atas busa. Jadi kalau sampai ngambang dia nanti akan bertaburan nanti yang ada. Jadi cukup setengah saja, setengah daripada dasar busa. Seperti itu penyiramannya. Dan jangan lupa untuk atasnya kita siram dengan menggunakan sprayer ya teman-teman ya. Supaya kondisi daripada benihnya ataupun bibitnya dia gampang berkecambah, karena kalau dia kesiram dengan air dia akan basah ya teman-teman. Jadi seperti itu. Pagi dan sore harus rutin kita siram dan kita semprot. Sama ini juga bibit seledri. Jadi setiap minggu saya pembibitan itu menggunakan 2 nampan ya teman-teman ya. Jadi ini usia 1 minggu. Dan kita bergeser lagi ke sebelah kanan. Nah, yang ini usianya sekarang usianya masuk di usia 2 minggu ya teman-teman. Jadi usia 2 minggu itu seperti ini penampakannya. Nah, jadi sudah terlihat daun-daun hijaunya sudah bermunculan. Jadi di saat kondisinya setelah bibitnya itu pecah di saat 1 minggu itu tadi kan mungkin yang bibit di sebelah sana belum terlihat pecahnya ya teman-teman ya. Cuman nanti di saat dia sudah mulai pecah, sudah terlihat daun-daun hijaunya agak sedikit muncul, di situ langsung kita siram menggunakan nutrisi ya teman-teman ya. Cuman kalau yang bibit yang itu masih belum menggunakan nutrisi, hanya sebatas air biasa saja. Cuman setelah daun
daun-daun hijaunya nanti sudah mulai nampak, jangan lupa langsung kita siram menggunakan sisi-sisi pinggirnya ini kita siram menggunakan pupuk nutrisi ya teman-teman ya. Sisi pinggirnya ini kita siram menggunakan pupuk nutrisi. Jadi perbandingannya kalau bisa itu jangan terlalu full ya teman-teman ya. Kita siramnya supaya tidak pemborosan di pupuk. Jadi dosisnya setengah teko, terus setengah tekonya lagi kita campurkan menggunakan air bersih biasa. Jadi seperti itu. Kita siram bagian sisi pinggirnya ini. Seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu harus sampai menggenang busanya. Cukup setengah daripada dasar busa ini ya teman-teman ya. Jadi cukup setengah saja. Kita siram bagian sisi pinggirnya ini. Jadi seperti itu. Ya kalau kita mau sprayer atasnya pun tidak masalah. Kita sprayer lagi. Cuman sebenarnya kalau sudah model seperti ini kita tidak perlu sprayer lagi ya teman-teman. Karena dia sudah memiliki akar di dasar daripada busa ini teman-teman. Jadi dia sudah bisa menyerap daripada air ataupun pupuk nutrisi yang kita berikan. Jadi seperti itu. Dan ini usianya 2 minggu dan yang ini adalah usianya 3 minggu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini usianya 3 minggu. Jadi kalau usia 3 minggu ini, kalau kita mau pindahkan ke meja permajaan pun bisa. Kalau kita pindahkan ke meja pembesaran pun mungkin sudah bisa. Cuman kalau kita langsung pindahkan ke meja pembesaran, alangkah sayangnya ya teman-teman ya. Karena usianya kan masih kecil. Sayang kita pemborosan tempat yang ada. Aturannya meja itu masih kita bisa pergunakan untuk tanaman yang sudah besar, tapi kita isi dengan tanaman yang masih kecil yang tidak perlu terlalu jarak tanamnya terlalu jauh. Jadi ini cukup kita pindahkan ke meja permajaan seperti ini. Nah, kita pindahkan ke meja-meja permajaan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi usianya 3 minggu yang di bawah dan ini usianya adalah 4 minggu ya teman-teman. Jadi setelah 4 minggu nanti kita pindahkan. Nah ini udah 4 minggu, ini waktunya kita pemindahan sebenarnya. Nah, jadi kalau udah 4 minggu kita pindahkan ke meja pembesaran, di sana sudah bisa. Nah, karena kalau sudah masuk ke meja pembesaran kan dia sudah keluar ya teman-teman ya. Jadi nampak di sini terlihat dia sudah keluar daripada dasar atas daripada paralon ukuran 1,5 ini nih. Beda dengan tanaman-tanaman yang seperti ini ya teman-teman ya. Sawi-sawian, bayam-bayaman dia usianya dia lebih panjang, lebih pendek. Dia hanya sebatas 1 bulanan atau 4 minggu sudah bisa kita panen. Jadi di sini bisa kita pindahkan yang tadi yang usianya 4 minggu yang ada di meja permajaan, kita pindahkan ke meja pembesaran di sini. Jadi nanti kita di waktu panen kita hanya butuh 2 meja saja, kita sudah bisa panen daun seledri ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di usia 5 minggu, ini 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu kita sudah bisa panen. Jadi seperti itu. Jadi di usia 8 minggu 2 bulan kita sudah bisa panen. Antara 2 bulan sampai dengan 3 bulan kita sudah bisa panen. Kalau kita mau panennya yang benar-benar kondisi seledrinya besar di usia 3 bulan ya teman-teman. Cuman kalau untuk yang masih ukuran standar di usia 2 bulan sudah bisa kita panen. Jadi nanti ini di usia 2 minggu lagi kita sudah bisa panen daun seledri ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan yang di bawah kita manfaatkan untuk tanaman kangkung ya teman-teman, jalur outputnya. Jadi seperti itulah cara kita menghemat tempat supaya lahan kita bisa benar-benar maksimal kita pakai. Oke sahabat Milan Hydropalm, demikian ulasan kita tentang seledri. Bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di share. Terima kasih.